Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman sebagai makanan rohani di dalam kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Jika sore hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami belajar akan firman Tuhan bersama dengan keluarga. Bila firman-Mu boleh tersemai di hati kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan. Terima kasih ya Allah, berfirman-Lah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 yang demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita bisa membayangkan apa jadinya ketika dunia ini tidak ada matahari. Tentunya suasana akan gelap gulita dan bahkan akan sunyi. Kita tidak bisa melihat apa-apa yang ada di depan kita maupun di sekitar kita. Dan kita harus sepakat bahwa kita ini hidup di dunia itu membutuhkan terang. Sebab dengan terang kita dapat melihat sesuatu dengan jelas. Dengan terang kita bisa menunjukkan apa yang sedang kita lihat kepada orang banyak. Terang dapat membuat kehidupan itu menjadi teratur. Karena dengan adanya terang, kita bisa melakukan sesuatu dengan baik. Dan fungsi yang lebih besar lagi dari terang itu adalah sebagai sumber kehidupan. Sebab sinar matahari yang kita nikmati setiap hari merupakan unsur yang dibutuhkan tumbuh-tumbuhan ataupun kehidupan yang ada di dunia ini untuk terus bisa bertumbuh, berkembang, dan bisa mendapatkan kehidupan. Itulah terang matahari. Bahkan di dalam bacaan kita sore hari ini, Yesus menganalogikan, mengungkapkan dan menjelaskan bahwa dirinya adalah sang terang itu sendiri, yaitu terang dunia yang memberikan kehidupan bagi semua ciptaan. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Artinya apa? Seseorang yang memiliki Yesus di dalam hidupnya, yaitu Yesus yang memiliki terang yang memberi kehidupan, maka di dalam perjalanan kehidupannya selalu diberikan pancaran kehidupan agar manusia itu diterangi pikirannya, agar manusia bisa diterangi hatinya, agar manusia bisa diterangi tingkah lakunya, agar berbuat sesuatu yang baik. Itulah sang sumber terang kehidupan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, terang itu bukan hanya memberikan sekedar cahaya yang menerangi, melainkan memberikan kehidupan. Sebagaimana seluruh alam ciptaan tidak akan hidup tanpa sinar matahari, begitupun juga di dalam kehidupan umat beriman. Tanpa Yesus, kehidupan manusia, umat beriman, itu tidak akan bisa bertumbuh, tidak akan bisa hidup, dan tidak akan bisa menjalani kehidupan dengan baik.
Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Oleh sebab itu ketika kita menjadi orang percaya, terlebih di dalam kehidupan ini, mari kita menjadikan Yesus ini sang terang kehidupan. Ketika kita berpikir, maka pikiran kita akan diterangi oleh kasih Tuhan. Kita bisa berpikir dengan baik. Sebelum kita berkata-kata, berucap, maka jadikan Yesus itu sang sumber terang kehidupan di dalam setiap perkataan kita. Agar perkataan kita ini mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, yang membangun. Bukan kata-kata makian, bukan kata-kata kutukan, atau bukan kata-kata yang menjatuhkan orang lain. Begitupun juga di dalam kehidupan hidup umat percaya. Manusia diingatkan agar menjadikan Yesus sebagai sang terang kehidupan. Terlebih di dalam situasi pandemi COVID saat ini, manusia harus mengandalkan Tuhan agar setiap apa yang dilakukan itu bisa menjadi teladan untuk memutus penyebaran COVID-19, agar kita ini bisa dipakai Tuhan menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi kota, menjadi terang bagi bangsa, terlebih menjadi terang bagi kehidupan berkeluarga. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, banyak sekali pertengkaran, banyak sekali pertikaian, perpecahan, dan bahkan perselisihan yang membuat manusia itu terus-menerus hidup di dalam kegelapan. Karena apa? Karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, sang sumber terang hidup. Manusia cenderung mengandalkan kemampuannya sendiri. Manusia cenderung mengandalkan egonya, pemahaman, kekuatannya sendiri. Mengesampingkan atau mengabaikan Tuhan, sang terang kehidupan. Yang akibatnya kehidupan manusia tidak teratur, sering berprasangka, berpikir buruk, sering berkata-kata tidak baik, sering berbuat yang tidak baik. Karena kehidupannya tidak mau mengandalkan sang terang kehidupan. Yang ada, pikiran, hatinya selalu diliputi dengan kegelapan, kebencian, kedengkian, dan bahkan hawa nafsu, keegoisan yang membuat manusia itu terus berada di dalam kegelapan, yang akhirnya tidak bisa melihat situasi, terlebih tidak bisa melihat Tuhan di dalam kehidupannya. Dan bahkan manusia kecenderung mereka mematikan lilin sesama, memaksakan terang hidupnya. Alangkah lebih baik juga membiarkan lilin sesama, terang sesama itu bersama-sama memancar, untuk kita bisa menjadi orang percaya, menerangi gelapnya dunia. Oleh sebab itu kita umat percaya, terlebih Pasamuan GKJ Argo Mulyo, mari kita gunakan pikiran kita, hati kita, bibir, tingkah laku kita yang diterangi oleh Tuhan, sang sumber terang hidup, agar tidak hanya memancarkan tetapi terpelihara iman dan kehidupan kita, agar kita bisa menjadi berkat bagi sesama melalui setiap apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita mengajarkan kepada anggota keluarga, dimulai dari keluarga kita. Jadikan Yesus sang terang kehidupan di dalam keluarga, agar senantiasa ketika berpikir, ketika berucap, ketika kita berbuat sesuatu, semuanya diterangi oleh Tuhan terlebih dahulu, agar perjalanan kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Selamat menjadi teladan, menjadi terang bagi keluarga dan bagi kehidupan bersama. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.